Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang tampak bertentangan atau tidak masuk akal, tetapi bisa jadi mengandung kebenaran yang mendalam. Paradoks sering muncul dalam logika, filsafat, matematika, dan kehidupan sehari-hari. Contoh paradoks. Paradoks pembohong, kalimat ini adalah kebohongan. Jika benar, maka itu salah, jika salah, maka itu benar. Paradoks kembar teori relativitas dalam fisika, seorang kembar yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan tinggi akan kembali lebih mudah daripada saudaranya yang tetap di bumi. Paradoks seringkali menunjukkan keterbatasan cara kita berpikir atau menyoroti aspek yang tidak terduga dalam suatu sistem logis. Paradoks dalam katalog elektronik pengadaan barang, jasa pemerintah. Ya, dalam sistem e-katalog pengadaan pemerintah ada beberapa situasi yang dapat dianggap sebagai paradoks, terutama dalam aspek regulasi, efisiensi, dan persaingan. Beberapa contoh paradoks yang mungkin terjadi. 1. Paradoks persaingan, mudah tetapi sulit. Mudah, e-katalog dibuat untuk mempermudah persaingan dan transparansi dalam pengadaan. Semua penyedia yang memenuhi syarat bisa masuk. Sulit, namun, proses administrasi dan persyaratan teknis seringkali membuat UMKM sulit bersaing dengan perusahaan besar. 2. Paradoks efisiensi, cepat tetapi lambat. Cepat, sistem ini dirancang agar pengadaan lebih cepat karena tidak perlu melalui lelang. Lambat, namun, proses persetujuan dan administrasi untuk masuk ke e-katalog bisa memakan waktu lama, sehingga justru menghambat efektivitasnya. 3. Paradoks harga, hemat tetapi tidak murah. Hemat, pemerintah menggunakan e-katalog untuk mendapatkan harga terbaik dengan transparansi. Tidak murah, dalam beberapa kasus, harga di e-katalog justru lebih mahal daripada di pasar bebas karena adanya regulasi tambahan dan biaya administratif, atau karena adanya calo atau broker. Paradoks ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-katalog LKPP bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, dalam praktiknya masih ada tantangan yang membuatnya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Contoh paradoks lainnya dalam katalog elektronik adalah paradoks transparansi vs. manipulasi harga. Tujuan, e-katalog dibuat untuk transparansi harga agar semua instansi bisa mendapatkan barang jasa dengan harga wajar. Realita, beberapa penyedia justru memasukkan harga lebih tinggi dari harga pasar karena tidak ada mekanisme otomatis untuk menyesuaikan harga, sehingga pengadaan menjadi lebih mahal. Paradoks persaingan vs. monopoli terselubung. Tujuan, membuka kesempatan bagi banyak vendor agar ada persaingan sehat. Realita, vendor tertentu bisa mendominasi karena proses pendaftaran tidak mudah bagi UMKM atau penyedia kecil, menciptakan monopoli terselubung yang menghambat kompetisi. Paradoks efisiensi vs. kualitas. Tujuan, mempercepat dan mempermudah pengadaan barang dan jasa tanpa melalui prosedur tender yang lama. Realita, karena proses lebih cepat, ada risiko pembelian barang dengan kualitas buruk atau spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan karena keterbatasan pilihan dalam katalog. Paradoks digitalisasi vs. penyalahgunaan sistem. Tujuan, digitalisasi e-katalog seharusnya mengurangi peluang korupsi karena semua transaksi terdokumentasi. Realita, justru ada celah bagi oknum untuk mengatur vendor tertentu masuk ke e-katalog atau memainkan harga di belakang layar karena kurangnya pengawasan langsung. Sistem e-katalog LKPP bukanlah penyebab korupsi, tetapi jika tidak diawasi dengan baik, paradoks dalam sistem ini bisa menjadi celah penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan mekanisme harga, verifikasi vendor yang lebih ketat, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga pengawas untuk memastikan transparansi dan persaingan yang sehat. Untuk mengatasi berbagai paradoks dalam e-katalog LKPP, diperlukan solusi yang strategis, transparan, dan berbasis teknologi. Berikut beberapa usulan solusi konkret. 1. Mengatasi paradoks persaingan vs. monopoli terselubung. Masalah, proses administrasi yang sulit membuat UMKM sulit masuk, sehingga vendor besar mendominasi. Solusi, penyederhanaan proses bagi UMKM dengan bimbingan teknis dan asistensi pendaftaran. Pemberian insentif atau slot khusus bagi UMKM, sehingga mereka bisa lebih bersaing. Penyesuaian regulasi agar tidak hanya vendor besar yang dapat memenuhi syarat administrasi. 2. Mengatasi paradoks efisiensi vs. kualitas. Masalah, proses cepat meningkatkan risiko pengadaan barang, jasa berkualitas rendah. Solusi,
Mekanisme review dan rating vendor oleh pengguna untuk menilai kualitas barang jasa. Sistem blacklist otomatis bagi vendor yang berulang kali menjual produk berkualitas buruk. Peningkatan standar spesifikasi dan sertifikasi bagi produk tertentu agar kualitas terjamin. 3. Mengatasi paradoks transparansi vs. manipulasi harga. Masalah, harga dalam e-katalog bisa lebih mahal dibanding harga pasar karena tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis. Solusi. Mekanisme harga dinamis berbasis data pasar yang diperbarui secara berkala. Penggunaan kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi anomali harga dibandingkan harga pasar. Laporan harga terbuka yang memungkinkan publik dan auditor memantau harga di katalog. 4. Mengatasi paradoks digitalisasi vs. penyalahgunaan sistem. Masalah, oknum dapat mengatur vendor tertentu atau memainkan harga secara terselubung. Solusi. Blockchain untuk pengadaan agar transaksi lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Sistem audit otomatis yang mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Mekanisme pengaduan publik yang lebih efektif, sehingga masyarakat dan pihak independen bisa melaporkan dugaan manipulasi. E-katalog versi 6.0 yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (LKPP), telah mengimplementasikan berbagai fitur untuk mengatasi paradoks yang sebelumnya diidentifikasi dalam sistem pengadaan. Berikut adalah beberapa pembaruan signifikan. 1. Paradoks persaingan vs. monopoli terselubung. Solusi yang diterapkan. Kemudahan bagi UMKM, e-katalog V6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi UMKK. Integrasi dengan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memfasilitasi proses pembayaran yang lebih efisien bagi UMKM. 2. Paradoks efisiensi vs. kualitas. Solusi yang diterapkan. Sistem end-to-end, e-katalog V6 menawarkan sistem end-to-end yang mencakup pemesanan, pengiriman, hingga pembayaran dalam satu dashboard. Hal ini memastikan setiap tahapan pengadaan terdokumentasi dengan baik, memungkinkan pemantauan kualitas barang jasa yang lebih efektif. 3. Paradoks transparansi vs. manipulasi harga. Solusi yang diterapkan. Transparansi informasi. Dengan e-katalog V6, masyarakat dapat memantau proses pengadaan pemerintah secara lebih baik. Informasi seperti harga, spesifikasi produk, dan gambar tersedia untuk umum, meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang manipulasi harga. 4. Paradoks digitalisasi vs. penyalahgunaan sistem. Solusi yang diterapkan. Pengawasan real-time, integrasi dengan sistem keuangan dan fitur e-audit memungkinkan monitoring transaksi secara real-time, sehingga potensi penyalahgunaan sistem dapat diminimalisir. Dengan implementasi fitur-fitur tersebut, e-katalog versi 6.0 berupaya mengatasi berbagai paradoks dalam sistem pengadaan sebelumnya, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa pemerintah.